creator always come first. Kreatifnya harus datang pertama karena itu yang menjadi nyawa bisnis kreatif. Itu bisnis yang tidak bisa bertahan kalau lu nggak punya stamina yang kuat. You have to find your soul, you have to find your core creativity apa, and then you have to find your vision seperti apa yang bisa bikin lu juga bertahan gitu. Nakers dan sahabat Avanti, selamat datang di podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Podcast ini akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh yang seru-seru banget ceritanya, yang selalu mau mendobrak batas-batas produktivitas dengan caranya masing-masing. Saya FDV Wulansari akan menjadi host pada episode kali ini bersama dengan rekan saya, Cynthia Krisanti, balik lagi di sini, dan kali ini kita kedatangan tamu very special. Di sini ada Kak Noviar Rahman. Selamat datang. Thank you. Nah, mungkin cerita sedikit backgroundnya sekalian perkenalan ya. Jadi Kak Noviar ini sebenarnya currently co-founder dan CIO, Chief Investment Officer dari Invia Group. Nah, Invia Group itu apa, Kak? Boleh ceritain dikit ya? Iya. Jadi kalau kebanyakan teman-teman tuh banyak yang nggak familiar sih apa sih Invia Group itu, tapi mostly sebetulnya udah banyak bersentuhan sama beberapa dari hasil karya kami. Jadi mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar Dagelan. Oke. Dagelan itu adalah karya pertamanya Invia Group. Tapi sekarang dari Dagelan itu awalnya dari meme account ya. Jadi kayak bener-bener shit posting account buat lucu-lucuan doang gitu. Seru-seruan aja. Seru-seruan doang. Tapi sekarang dia udah bisa berkembang. Dia punya anak namanya Dudu tuh pas si Dudu ini gitu. Nah dia udah punya. Coba pakai kayaknya. Boleh. Kebetulan butuh support. Iya. Lagi butuh support. Ini hagel yang buat sobat rekanaker yang kesepian loh. Iya. Rekan-rekan sama sahabat Avanti boleh nih. Boleh. Belum bisa dibeli katanya ya. Belum. Kita belum launch. Oke. Ditunggu ya. Linknya nanti di bawah. Oke. Jadi Dagelan itu punya maskot, kemudian juga kita udah punya banyak bisnis ya. Setelah dari Dagelan itu kita bisa berkembang jadi ada F&B bisnisnya. Terus kita pernah bisa bantu Haus waktu itu uplift salesnya mereka dari yang sebelumnya itu sekitar 200.000 cups per bulan itu naik 50%. Jadi 300.000 cup dengan kekuatan si IP yang kita punya, si Dagelan itu sama si Dudu waktu itu. Jadi mereka kita bantu untuk uplift salesnya selama 6 bulan sekitar 600 ribuan gitu. Terus kita juga punya F&B bisnisnya, ada di Kuningan City, Berubah Hai Dudu. Kita punya Hagdolls ini, Hagdolls ya namanya. Ini segera launching ya, si Dudu Hagdolls. Terus kita bahkan punya kolaborasi si Hai Dudu ini, jadi punya kolaborasi internasional sama Tarmac, sama Vertex dari Jepang. Jadi kita bikin diecast collectible cuma 1.000 pieces dan itu rebutan. Orang rebutan dari Jepang, dan ini jadi kolaborasi IP pertama Indonesia sama Vertex dan Tarmac waktu itu. Jadi itu benar-benar diecast yang collectible banget. Itu dari Dagelan yang tadinya itu meme account, dia bisa berkembang jadi berbagai macam bisnis ya. Terus mungkin yang lebih familiar juga kalau angkatan-angkatan kita nih, Teh Lalat dari Mindblown Studio. Teh Lalat dari Mindblown Studio itu dia juga berkembang dari asalnya tuh 4 panel comic strip. Jadi komik yang ada 4 panel gitu yang istilahnya itu dulu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang absurd lah gitu. Benar, absurd banget. Dengan plot twist ya, makanya that's the Mindblown Studio. We're trying to build something mind-blowing lah gitu. Jadi itu yang kita develop di 4 panel comic strip. Itu dia sekarang udah berkembang bisnisnya, jadi kita punya restoran F&B bisnis di Bandung namanya Toko Tahi Lalat. Itu experience store. Kita punya merchandise, kita punya F&B, kita punya experience di sana juga. Jadi kayak photo booth. Photo boothnya juga macam-macam. Ada yang dari atas, ada yang dari samping, macam-macam lah gitu. Jadi bisa jadi salah satu tujuan ya di Bandung nih kalau mau jalan-jalan gitu ya. Di Braga. Jadi kalau ke Bandung mampir ke sana. Coba lihat experience-nya kayak gimana. Udah rencananya juga kita
sekarang lagi ada merchandise store juga di Blok M sama MRT kerjasama. Lumayan juga hasilnya waktu kita launching itu pertama kalinya satu perusahaan transportasi MRT itu bikin merchandise store, salesnya bisa 40 juta sehari. Wow. Ya karena ditempelin sama tahi lalat. Gitu. Oke. Nah, sekarang stabil udah di 10 jutaan gitu. Itu Tapi sampingnya. udah ya maksudnya Setiap hari, itu tiap hari loh. Ya. Kan? Jadi itu yang kita bangun, dan tahi lalat sendiri sekarang udah Mind Blown Studio ya. Behind tahi lalat. Tahi lalat is one of the IP yang dihasilkan dari Mind Blown Studio. Nah, Mind Blown Studio sendiri sebetulnya udah punya banyak IP. Nah, salah satunya kita juga punya kerjasama sama JV sama salah satu company di Hong Kong. Namanya Unbox. Ya, Unbox itu dia produce dan distribute toys, art toys. Dan sekarang kita punya toysnya dari Mind Blown Studio, namanya Mr. Nobody's, untuk kemudian didistribusiin ke berbagai negara di Indonesia. Kita udah distribute ke Thailand, ke Hong Kong, ke Taipei, ke US, Asia Pacific mainly udah kita masukin lah gitu. Dan itu asalnya dari satu jenis bentuk 4-panel comic strip. Nah, jadi apa yang kita bangun itu adalah mencoba untuk ngedevelop sesuatu itu tidak terjebak di mediumnya, tapi dia bisa berkembang mana-mana. Dan itu yang kita istilahkan sebagai IP. Intellectual Property. Sekarang kita punya bentuk yang ternyata lebih sustain secara bisnis. Kita bangun namanya Cafe Samsara by Melody Alam di Bogor. Itu nge-revive IP yang tadinya mati, sekarang jadi cafe, dan sekarang itu secara pemasukan udah cukup lumayan lah. Kita tahun kemarin itu sekitar 10 miliaran setahun ya dari cafe itu. Jadi dari yang rugi, sekarang jadi bisa sustain bisnisnya, tapi tetap dengan identitinya sama. Ada musiknya itu kita pakai yang terbaik, sound system terbaik, kita pakai vinyl. Kita ajak investornya juga musician gitu yang memang secara nasional juga udah di recognize gitu. Kemudian juga di situ lokasinya juga di tengah, di depan kebun raya Bogor, alamnya masih dapat, di dalamnya juga greeneries gitu. Jadi music dan foodnya terbaik juga gitu. Nah, akhirnya ini bentuknya bagaimana kita bisa merevive IP yang dalam tanda petik sudah mati menjadi sesuatu yang kemudian hidup juga bisa hidup. Jadi basically ketika bicara Invia itu adalah satu IP house yang kita itu fokusnya meng-create, mendevelop, memanage, dan bahkan merevive IP intellectual property ya, dalam berbagai bentuk lah. Berbagai bentuk ya, itu media, komik, animasi, festival, apapun lah, sesuatu yang kemudian dia punya sesuatu yang bisa kita kembangkan ke medium lain gitu. Nah, kita juga invest. Jadi kita nggak terus-terusan kita create sendiri karena capek, capek dan mahal pasti. Nah, kita juga ada IP yang memang sudah cukup punya potentiality, kita juga invest. Nah, kemudian kita kembangin IP itu sampai jadi sesuatu yang cukup powerful. Dia punya community yang kuat, dia punya fans yang loyal. Nah, once mereka kemudian udah cukup kuat, power IP-nya udah cukup bagus, kita pikirin dia bisa dikembangkan ke bisnis apa lagi. Nah, kita penasaran aja sih gimana caranya nih memanage proses kreativitas ini sehingga bisa produktif, padahal ada involvement dari internal, eksternal. Gimana sih caranya? Jadi yang pertama ketika orang bicara industri kreatif itu kebanyakan berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak bisa di-manage. Sesuatu yang chaotic, tidak bisa di-manage, prosesnya itu tidak bisa dibakukan segala macam, tapi itu sebetulnya sesuatu yang keliru. Di mana-mana yang namanya ketika kita mencoba meng-create bisnis dan kita naikkan levelnya menjadi industri itu harus bisa di-replicate. Ada strukturnya ya. Harus ada strukturnya, dan itu yang kemudian yang bisa membuat Invia bisa bertahan dan bahkan bisa tumbuh sampai seperti sekarang ya, karena kita juga mencoba untuk selalu memperbaiki proses secara terus menerus ya. Kita mencoba untuk continuous improvement terus-terusan gitu. Nah, gimana? Yang pertama memang satu yang jelas ketika bicara proses di industri kreatif, menurut saya yang paling penting itu adalah konsep dasar di manajemen, division of labor. Jadi ketika bicara industri kreatif ini yang kemudian orang banyak terjebak, sehingga kemudian secara proses menjadi tidak standar segala macam, itu karena secara proses itu kebanyakan itu di handle sama seorang. Jadi yang ngurusin bisnis satu, yang ngurusin
kreatifnya satu, yang bikin gambarnya satu. Jadi kayak harus bisa semua. Betul. Jadi satu orang bisa semua gitu. Semua. Tapi minimal sebetulnya. Ini jadi satu formula di Invia. Jadi satu formula di Invia yang paling penting itu adalah mencoba untuk memisahkan antara orang yang memang fokusin ke commercial side sama kreatif. Jadi ketika bicara kreatif itu gitu ya, tidak boleh tercampur. Nah, jadi winning formula kita ketika kita bicara pengembangan si dagelan, Dudu, kemudian Tahi Lalat, Jakarta Sneaker Day, tetap selalu ada yang menjaga nyawa kreatifnya dan dia harus fokus ke situ. Memang berbagi peran. Berbagi peran. Kemudian ketika bicara, tapi dia juga harus ngerti bahwa dia create something for the sake, bukan cuma buat creativity-nya doang, tapi juga ini sesuatu yang harus sustain. Theater always come first. Kreatifnya harus datang pertama, karena itu yang menjadi nyawa ketika bicara industri kreatif. Karena industri kreatif industri kreatif ya nyawanya di situ gitu. Satu. Nah, ketika bicara seperti itu ya memang prosesnya itu ada yang harus dibakukan. Jadi ketika bicara industri kreatif, yang pertama yang paling penting adalah yang susah di manage itu adalah membangun mood. Itu yang ya biasanya di excuse biasanya di excuse kalau orang kreatif, aduh gue gak mood, gak bikin segala macam. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibikin habit. Nah, habit itu adalah keluar dari sesuatu yang dibiasakan, dari satu proses yang dibiasakan selama pembiasaan berulang-ulang gitu. Contoh habitnya gimana tuh Kak? Biasanya soal orang-orang kreatif kan ada ilham nih. Gitu. Yang pertama aja ketika kita invest ke salah satu creator gitu. Kita invest, kita kasih duit, kita lihat ya ini kreatifnya bagus. Jadi kemudian kita juga ada beberapa tools yang kita gunakan sebetulnya ketika kita mau mengakses satu creator itu worth to invest in atau enggak gitu. Nah, ini dia ada beberapa tahap. Nah, tahap-tahapan itu dia udah lolos gitu. Biasanya kalau kita mikirin yang pertama dia udah punya soul-nya, yang kedua dia punya vision. Nah, dua itu yang paling penting. Dia udah lolos. Soul dan vision. Nah, setelah itu kemudian kita lihat, tugas pertama adalah gue invest dulu. Tugas pertama lu bangun pagi deh. Gitu. Nah, itu sebetulnya susah betul. Paginya apa? Iya, rutin pagi ya bangun gitu. Kemudian dia dibiasakan untuk kemudian bekerja itu ada ritmenya gitu. Ada ritmenya, dibiasakan seperti itu. Kemudian pada saat itu ya mulailah dia bisa bekerja secara konsisten. Kemudian juga dari sisi itu juga kita coba petakan sebetulnya yang paling oke itu seperti apa sih prosesnya, dari mencari idenya seperti apa, berapa persen waktu yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian kita encourage dia untuk selalu belajar, selalu benchmarking segala macam gitu. Jadi itu yang kemudian kita coba bakukan. Nah, terus ini nih, kalau untuk dari segi prosesnya gitu, ini kan ada proses kreatif. Nah, tapi di sisi lain kan pengen sustain, terus juga ada komersialisasinya gitu. Nah, ini gimana balancing antara si mungkin idealisme dari kreativitas ini dengan mungkin tuntutan dari klien atau sisi komersilnya? Ada yang menarik nggak? Ya. Jadi kalau di kami di Invia itu memang satu tadi yang pertama kita sudah sempat bahas, itu harus jelas dulu orang yang ngurus komersil itu harus beda ngerti kreatif. Sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti. Fokus masing-masing. Betul. Dan yang orang komersil itu juga harus tahu dia batasan-batasan yang ditetapkan oleh si creator itu seperti apa. Kayak hardlines-nya apa nih gitu yang nggak bisa dinegosiable gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi guidelines itu yang dan itu sesuatu yang kita terus bahas. Jadi kita terus lakukan semacam regroup terus-terusan untuk kemudian renew pemahaman masing-masing dan menyamakan kembali persepsi tentang si IP-nya itu seperti apa gitu. Ada contohnya? Dalam konteks kayak gitu, dulu kita udah punya beberapa ground rules untuk tiap-tiap IP. Ada IP yang memang dia ini tidak boleh kelihatan dia itu punya afiliasi tertentu, politik. Even ada satu IP yang dia tuh nggak boleh kelihatan dia merayakan hari besar agama tertentu, karena dia pengen terlihat sebagai sesuatu yang netral. Siapapun bisa relate sama dia. Tapi kemudian kan ada klien yang memang butuh itu. Nah itu tapi tetap itu tidak kita cross, karena itu sesuatu yang memang dia jaga dengan baik. Nah itu kemudian ya kita tidak cross, tapi ya kita cari bentuk komprominya yang paling memungkinkan seperti apa, angle-nya seperti apa. Nah jadi balik lagi ketika bicara tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan komersil dengan idealisme dari kreatif personnya gitu ya, memang satu pemahamannya harus sama dulu. Jadi pun ketika si orang komersilnya itu ketemu sama klien, dia udah tahu
Oke. Mana yang bisa dia terima, mana yang kemudian dia masih bisa absorb, kemudian dibalikin dulu ke creator untuk didiskusikan, mana yang kemudian dia bisa langsung tolak. Nggak mungkin, gitu. ini udah nggak mungkin deh. Itu mereka harus punya satu pemahaman yang sama gitu. Jadi karena kalau nggak kayak gitu ya pasti berantem terus gitu. Akhirnya ini jadi satu bentuk yang komunikasi ini menjadi cukup penting di kita. Gitu. Jadi kunci banget itu. Jadi kunci gitu. Jadi memang ya kita mencoba untuk membangun satu komunikasi yang cair, yang efektif di internal kita. Pasti masih banyak ruang improvement. Apalagi kita sekarang mungkin 80% pegawai kita Gen Z sekarang gitu. Jadi something challenging ya gitu. Dan tapi ya ini kita perlu bentuk komunikasi yang masih tetap cair gitu. Tapi kemudian juga masih bisa secara efektif mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri gitu. Itu yang kemudian jadi cukup penting juga gitu. Nah, tadi Kak Noviar juga sempat mention ternyata di timnya tuh banyak banget Gen Z. Nah, kayaknya sih penonton kita juga banyak Gen Z ya. Nah, jadi mungkin ini inspirasi banget nih buat kalian. Nah, pertanyaan aku berikutnya adalah yang aku tahu nih ya, Gen Z sekarang nih ide-ide apa atau visi misinya tuh banyaknya pengen jadi kreator atau influencer. Nah, tapi kan sebenarnya tadi Kak Noviar share ya, jadi kayak sebagai kreator tuh tidak hanya berfokus terhadap meng-create sesuatu yang baru, tapi gimana cara mengembangkan kreasi tersebut menjadi sebuah IP yang akhirnya bisa menjadi bisnis yang berkembang gitu. Nah, itu Kak Noviar ada tips and tricks nggak sih supaya Gen Z atau talenta muda kita lah, penonton kita ini bisa gimana ya, successful seperti Invia Group ini. Jadi creative business itu satu bisnis yang dari pengalaman kami itu yang butuh stamina. Endurance-nya harus luar biasa. Jadi ya kalau misalnya kamu punya daya tahan yang rendah itu nggak akan berhasil. Nggak bisa. Gimana? Ini bisa. Kan tapi salah satunya Gen Z katanya. Ya, tapi itu kan bisa di manage. Nah, itu gimana nurture-nya kita bicara dengan tadi ya prosesnya kita harus perbaiki. Gimana kemudian dia bisa bertahan dan improve terus gitu, dan kemudian juga bisa membuat dia juga nggak burn out segala macam. Itu juga satu hal yang menjadi penting gitu. Jadi balik lagi tadi ketika kita pun mencoba untuk invest di satu creator gitu. Dua ingredient yang paling penting yang kita lihat dari creator itu, satu soul-nya. Dia punya sesuatu yang beda, dia punya sesuatu yang kemudian secara identity itu bisa dibedakan. Nah, ini karyanya dia nih. Dengar suaranya langsung ini karyanya dia. Gitu ya. Dia harus bagus yang gimana tapi unik gitu ya. Dia harus punya sesuatu yang ciri khas itu tadi gitu. Dia punya sesuatu yang bisa menjadi ciri khasnya, yang dia bisa stand out dibandingkan nama yang lain, itu satu gitu. Artinya dia nggak cuma bikin sesuatu yang semua orang juga bisa melakukannya. Bagus sih bagus, tapi nggak ada ciri khas gitu. Jadi diferensiasi, something really important in term of content gitu. Jadi kita harus punya sesuatu yang diferensiatif gitu, kemudian niche gitu. Itu jadi penting karena ini bikin kita lebih mudah di-recognize. Yang kedua di kita itu ketika bicara invest di satu IP, yang paling kita lihat itu adalah soul-nya. Vision. Vision ya tadi. Jadi soul kemudian vision. Dia punya cita-cita jadi apa sih? Dia punya bayangan nggak dalam 5 tahun, 10 tahun dia akan jadi apa, kreasinya akan seperti apa, dia mau develop jadi apa. Dikembanginnya gimana gitu ya, bukan cuma ya itu aja gitu. Nah, mimpinya itu yang harus dicari dulu. Nah, karena ketika ada dua itu, like I said earlier gitu ya, ketika bicara bisnis kreatif itu bisnis yang tidak bisa bertahan kalau lu nggak punya stamina yang kuat. Ya endurance tadi endurance-nya gitu. Jadi konsistensi berkarya dan harus terus-terusan. Hard ya gitu loh. Nggak bisa kemudian kita berharap ya udah gua create 1, 2, 3 konten kemudian meledak tiba-tiba ya ada beberapa anomali tapi gitu. Bukan sesuatu yang normal di industri kita. Starting point dari situ, you have to find your soul, you have to find your core creativity apa, and then you have to find your vision seperti apa yang bisa bikin lu juga bertahan gitu. Karena itu ya dari susah dihujat segala macam itu udah biasa. Udah makanan sehari-hari lah ya. Harus siap gitu. Kita bikin karya kita tuh dipublik kan. Jadi harus siap dengan omongan netizen kemudian udah dihujat nggak ada duitnya ngapain di sini gitu kan, pada akhirnya kan jadi makanya harus ada tuh. Jadi harus ada. Tapi itu bisa bertahan kalau satu kita punya mimpi, vision kita punya soul, sesuatu yang pengen kita jaga. Tapi kemudian yang ketiga, ketika sudah berhasil itu tetap harus menyisakan ruang untuk flexibility. Gimana cara supaya tapi orang juga tetap reflektif terhadap perkembangan zaman, tidak semata-mata maju terus karena saya punya visi dan mimpi ini gitu. Tapi harus ada tandanya gitu. Balik
balik lagi ya, ketika kita bicara tentang vision, itu kan ketika bicara visi itu kita harus bisa turunin visi itu menjadi strategic objektifnya seperti apa, tujuan strategisnya seperti apa. Yang kemudian nanti akan memunculkan milestone-nya seperti apa. Nah ini yang ketika bicara tentang si industri, termasuk ke kreatif industri, kita harus bisa menerjemahkan itu semua gitu. Mungkin awalnya orang ya creator dia pokoknya tahu visinya dia akan seperti ini. Tapi kemudian dia juga clueless gimana kemudian memecah visi tersebut jadi tujuan strategis seperti apa, kemudian dari tujuan strategis itu dia harus ngelakuin apa aja gitu. Gimana nih untuk menuju itu ya, itu nggak semua orang bisa. Nggak bisa, nggak semua orang bisa. Nah, sebetulnya itu fungsi Invia di situ salah satunya untuk membantu si creator untuk itu. Mencoba untuk dari lesson learn-nya kita, oh ini kalau lu mimpinya kayak gini, lu tahapannya harus seperti ini. Balik lagi ke proses tadi, prosesnya harus seperti ini gitu. Nah ini yang kemudian jadi hal yang menurut kita juga harus dipelajari juga gitu. Nah, gimana cara Invia untuk tadi mencoba merangkul atau menyemangati nih kreator-kreator supaya nggak burn out, supaya tetap bisa lebih produktif lagi. Dan tadi kan misalnya, oke, satu bangun pagi dulu deh nih, biar lebih semangat misalnya. Atau apa lagi? Ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Kalau di Invia culture-nya satu, kita selalu mencoba untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi itu sangat berguna untuk menghindari burnout ya. Jadi ketika kita burnout itu kebanyakan kan memang larinya ke jadi ada writer's block lah gitu. Jadi ketika sebagai karya udah mentok kreatifnya ngapain gitu, lagi ya gitu. Nah itu yang kita encourage itu ya memang nggak balik lagi gitu. Ya kita selalu sediakan add some flexibility gitu. Jadi yang kita lakukan biasanya mengencourage mereka untuk juga keluar gitu. Pergi keluar. Gimana tuh? Yang misalnya diminta apakah baca buku, jalan-jalan, kemana gitu? Ada ininya nggak? Seruan-seruannya apa sih yang di Invia? Macam-macam. Ada yang kita suruh pergi ke expo di luar negeri gitu, di Hong Kong gitu segala macam. Kemudian juga kita coba dia untuk ngelihat konten-konten lain yang kemudian juga bisa menginspirasinya dia gitu. Itu satu. Ya kemudian juga yang ketiga ya ngobrol sebetulnya. Ngobrol sama komunitas, ngobrol sama orang yang mentornya gitu. Jadi ini juga jadi satu hal yang bisa menghindarkan orang dari burnout juga. Dan kita mencoba untuk memfasilitasi itu. Jadi even sekarang itu kita punya satu movement namanya IP Club. IP Club itu pro bononya Invia untuk mendevelop. Jadi kita melihat bahwa si IP ini adalah sesuatu yang sebetulnya secara potensi cukup besar. And this is the future of Indonesian economy, I think gitu. Karena ya ketika bicara economics of scale, economics of scope, industri manufaktur for example gitu, itu kita udah sangat ketinggalan dan susah mungkin untuk ngejar untuk saat ini. Tapi ketika bicara IP, kita banyak ide-ide kreatif yang sebetulnya cukup potensial untuk kita bisa bawa ke level dunia. Scalability-nya lebih mungkin dicapai gitu ya dulu. Dan ini kita sudah bisa buktikan kan, kemudian kita bisa collab sama IP international gitu. Nah kita ngelihat bahwa si IP ini satu future industry di Indonesia yang belum tersentuh. Nah akhirnya kita bikin satu IP club, itu movement pro bono. Kita kumpulin orang-orang yang memang tertarik untuk ini apa di IG komunitas atau apa gitu, kayak gimana di offline-nya kita bikin, di IG kita bikin, ada grup WhatsApp segala macam juga kita bikin. Jadi ini satu club, satu community yang ngumpulin orang-orang untuk creator, untuk siapa, investor, untuk brand, apapun yang memang mereka pengen belajar tentang IP itu. Gitu. Nah kita dari network kita bukan cuma Invia aja, kita kemudian nyumbang di situ. Gitu. Nyumbang di situ dalam arti gimana? Mungkin ada rekan-rekan sama sahabat teman pengen tahu pasti. Coba cari IP Club atau IP Meetup. Itu bisa di mana di Instagram di Instagram. Itu kemudian ya follow aja, lihat aja. Nanti lihat aja info-infonya gitu ya. Nah itu biasanya kebanyakan gratis. Aja gratis. Kebanyakan gratis. Nggak perlu daftar-daftar dulu atau apa. Nggak perlu. Jadi ketika kemarin misalnya pas Jumbo lagi rame nih, itu kita ngundang produsernya Jumbo. CEO kita juga datang. Ngobrol. Karena kita juga kan punya satu investment arm kita di movie industry juga. Aku punya Navaros. Nah saya juga salah satu co-founder dari Navaros juga gitu. Nah, di industri film kemudian kita coba gali di situ gimana sih creating IP di movie gitu. Nah, itu jadi IP Club ini kita kembangin, kita coba develop satu komunitas buat orang supaya semua makin banyak kreator Indonesia dan maju industri kreatifnya ya. Dan menghindari burnout tadi gitu ketika aduh gua mentok banyak teman ngobrol kita bisa ngobrol. Ya cari referensi juga gampang segala macam. Kemudian juga
orang bisa belajar dari kegagalan kita segala macam, bisa learning juga. Kita Jadi sekarang nggak belajar dari nol lagi ya, tapi belajar dari satu sama lain. Jadi develop ininya juga, develop kurikulumnya, how to do it. Nah ini kita sekarang lagi ngembangin itu, lagi ngembangin kurikulumnya segala macam. Justru ini si IP Club ini harapannya bisa menjadi mesin benar-benar gimana caranya kita bisa punya satu industri yang benar-benar bisa bantu kita menguasai. Oke, jadi tulang punggungnya ekonomi Indonesia gitu ya. Oke. Tadi Kak Noviara juga sempat mention kalau punya kurikulum yang lagi dikembangkan kan ya. Itu kapan sih Kak keluarnya? On the way. Ditunggu aja ya. Tunggunya kalau benar tadi IP Club itu IP ya. Club, IP Club. di search aja ya. Kita search ya harusnya. Nah cuman yang kita penasaran banget nih sebenarnya pengen kita tungguin dari kurikulum. Kan kita tahu nih Thai Lalat sebenarnya udah collab sama brand-brand global seperti Shinchan, One Piece. Terus Sun nanti mungkin bisa di-reveal juga nih. Dulu bakal sama siapa nih. Itu gimana sih caranya dari sebuah IP lokal hingga akhirnya satu bisa direcognize secara global, tapi nggak kehilangan identitasnya sehingga bisa on par dengan brand yang terkenal di luar gitu. Ya, jadi justru itu kekuatan kita itu di punya identitinya. That's the power of IP kan sebetulnya itu kan sebetulnya ketika kita punya satu hal yang membuat kita itu recognizable. Ya kalau kita ngikut-ngikutin luar ya nggak akan dilirik juga sama Shinchan, nggak ada ininya, nggak ada kekhasannya gitu. Betul. Ya. Nah jadi yang menjadi penting itu adalah satu tadi balik lagi membangun soul-nya, core creativity-nya seperti apa itu yang kemudian menjadi cukup penting untuk kita pertahankan gitu. Nextnya udah boleh di-spill belum nih Kak? Ya ada nggak sama siapa ada nih? spill Atau tunggu hint aja. Ada salah satu IP yang cukup besar di Jepang, tapi nanti akan kita bikin cibi-cibi lucu-lucu. Baiklah, kita tunggu ya rekan-rekan sahabat Avanti, kita tunggu nih karya-karya berikutnya dari Intia. Nah tadi kita udah seru banget, sayangnya waktunya memang terbatas nih ya, nanti mungkin kita bisa lanjutin ngobrol berikutnya. Tapi mungkin ini ada pesan nggak dari VR gitu ya buat teman-teman kreator muda gitu yang Gen Z gitu, gimana supaya mereka bisa ini tadi punya keunikan, punya soul, punya visi, apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Ya, especially mungkin settingnya juga kita di era AI ya. Kita setiap hari dapat gempuran nih social media post, oh ternyata AI bisa mendevelop kreatif IP sendiri gitu. Untuk kreator, untuk desainer gitu kan pasti jadi ini ya challenge, tapi juga threat juga gitu. Ya. Jadi satu, kalau saya balik lagi ke cari core creativity-nya, cari soul-nya apa, itu jadi sesuatu yang kemudian mesti dipertahankan. Meskipun kita harus add flexibility tadi gitu. Yang kedua, cari referensi sebanyak-banyaknya. Belajar terus-terusan untuk menghindari burnout itu, gaul sebanyak-banyaknya, go to event, go to conference, tanya-tanya orang, cari mentor segala macam, itu jadi sesuatu yang necessary. Yang kedua, selain itu, kita juga punya teman AI. Nah itu yang kita manfaatin. Dimanfaatin juga ya, jadi teman juga ya, jangan bersaing gitu ya, jangan bersaing. Justru kalau di Invia kita manfaatkan AI itu bukan untuk create something, tapi justru untuk jadi teman diskusi, ideation segala macam. Aku juga sering ngobrol gitu. Kalau lagi burnout pun ya udah curhat aja gitu. Itu biasanya akan berteman nggak apa-apa. Betul, berteman dengan AI. Tapi memang jangan sampai kemudian kita ya ada masalah etika ya ketika kita create something itu, karena kita dalam tanda petik mengambil karya orang yang dikumpulkan secara anonimus gitu, kemudian dijadikan knowledge sama AI-nya itu. Ya makanya kalau kita sih lebih menggunakan itu sebagai counterpart untuk kita discuss. Dan itu menjadi satu proses yang sangat penting ketika bicara tentang proses kreatif ya. Karena kita bisa bicara tentang finding ideas, dan itu sesuatu yang bisa kita lakukan juga. Yang ketiga, selain bergaul, selain ya itu bergaul termasuk sama AI juga gitu. Cari referensi sebanyak-banyaknya, gaul sama AI. Ya memang harus punya persisten. Ya persistensi itu ya memang karena ini bukan industri yang mudah, bukan industri yang bisa meledak langsung. Itu anomali mungkin aja. Ada anomali ya, kayaknya orang tergiur gitu. Ini banyak banget yang cepat viral. Benar, tapi itu Pak satu dari berapa juta sih gitu. Betul. Itu yang kemudian membuat kita juga harus tahu bahwa ya persistensi itu ya dibangun atas dasar tadi kita punya mimpi, dan mimpi itu yang kemudian harus kita gali, itu yang harus kita pertahankan, harus kita pegang supaya kemudian nanti itu bisa kita capai. Tapi balik lagi, mencapai mimpi itu juga harus punya satu milestone yang jelas. Sehingga jangan sampai kita mengejar mimpi nggak ada milestone, metriknya nggak jelas, ya terus-terusan akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu. Karena nggak ada kejelasan. Jadi metrik itu menjadi penting, maka kemudian ya coba rencanakan semuanya, bikin semuanya itu jadi satu proses yang bisa kita evaluate terus-terusan gitu. Jadi metriknya itu bisa banyak. Ya, nanti kita ngobrol lah kalau waktu di IP Meetup di mana-mana kita bisa ngobrol. Ikutan IP Club aja gitu ya, sama sahabat Avanti, sama tadi ya berarti pesannya ada 3.
temenan cari referensi sebanyak-banyaknya, tapi habis itu juga temenan sama AI. Terus tadi ketiga terakhir adalah persistensi. Jadi sama yang pertama cari soul-nya. Ya, cari soul-nya. Ya, tadi yang dua itu yang harus ada ya, soul sama vision-nya tadi gitu ya. Oke. Thank you banget Fiar untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang gitu ya. Kayaknya masih banyak sekali yang bisa digali gitu ya. Tapi jangan lupa ini apa? Pre-order kalau misalnya udah ada. Nanti bentar lagi udah mau di-launching. Ini jadi kayak gemes soalnya. Oke. Kita tunggu produk-produk berikutnya dari Invia. Terus teman-teman juga nanti rekan-nakers dan juga sahabat Avanti bisa banget tadi search IP Club dan join di situ untuk kreator maupun investor ataupun yang lainnya. Ya, tapi jangan lupa yang terakhir karena ini seru banget, jangan lupa follow, komen dan juga subscribe to channel kita di Instagram dan di YouTube-nya Kemenaker dan juga IATI-ITB. Terima kasih semuanya. Salam Avanti. Salam Avanti. Bye. Salam Avanti. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih.